Sebuah cerita didasarkan pada kisah nyata tentang Georgina Cavendish, putri dari keluarga Spencer yang terkenal sebagai perempuan aristokrat, cantik, cerdas, dan merupakan sosialita yang fashionable. Saat itu di Inggris tahun 1774, Georgina muda yang masih berusia 17 tahun terlihat sedang menikmati waktu bersama para sahabatnya. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan bernama Charles Grey. Di dalam rumah, orang tua Georgina nampak sedang menerima tamu kehormatan yang tak lain adalah William Cavendish, seorang adipati yang bergelar Duke of Devonshire kelima. William adalah bangsawan dan juga politikus serta pemilik tanah yang luas di Britania Raya. Ia datang menemui Tuan dan Nyonya Spencer untuk meminang Georgina agar mendapatkan seorang anak laki-laki sebagai pewaris. Adalah sebuah kehormatan bagi Lady Spencer untuk menerima tawaran tersebut. Tak lama kemudian, Lady Spencer pun segera memanggil Georgina dan memberitahu putrinya maksud kedatangan Duke of Devonshire ke rumah mereka. Seremonial pernikahan lalu digelar. Georgina akhirnya resmi menikah dengan pria yang 9 tahun lebih tua darinya, dan kini ia bergelar The Duchess of Devonshire. Di malam pertama, Georgina diliputi rasa cemas dan takut, tapi ia hanya bisa menuruti permintaan suaminya. Di bawah tatapan dingin dari William, perlahan tangan Georgina pun terkulai. Ia diam tak bersuara. Tak ada tatapan cinta dan kasih sayang dari sang suami, karena dalam pikiran William, istrinya tak lebih dari sekedar alat untuk melahirkan keturunan. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan setelah menikah yang ternyata tidak membawa kebahagiaan bagi Georgina mulai ia ceritakan pada sang ibu. Namun Lady Spencer mengatakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang harus dirisaukan. Setelah kau berhasil melahirkan seorang putra untuk William, situasinya pasti akan membaik, ucap ibunda Georgina. Terhibur oleh kata-kata ibunya, Georgina perlahan menjadi tenang dan berharap apa yang diucapkan oleh sang ibu akan menjadi kenyataan. Tapi saat ia kembali ke rumah, sebuah pemandangan di hadapannya menyambar Georgina bagai sambaran petir. Ia melihat seorang pelayan dalam keadaan telanjang dan panik berlari keluar dari kamar tidur suaminya. Dengan wajah emosi, Georgina bergegas ke kamar untuk meminta penjelasan William. Tetapi sang Duke hanya tampak acuh tak acuh, dan dengan santainya ia berkata bahwa hal itu bukanlah urusan Georgina. Pada saat itu, meski emosi Georgina bergejolak hebat dalam menghadapi pengkhianatan suaminya, ia hanya bisa mengubur semua rasa sakit itu jauh di dalam dirinya. Tak lama setelah itu, Georgina akhirnya hamil. Ia berharap William akan mengubah kebiasaannya yang hobi berselingkuh. Tapi saat itu, tiba-tiba datang gadis kecil yang diantar oleh seorang pelayan. Gadis kecil tersebut bernama Charlotte. Georgina yang bingung, lalu akhirnya tahu ketika William secara terbuka mengakui bahwa anak itu adalah anak haramnya. Duke memerintahkan The Duchess untuk merawat Charlotte dengan baik. Itu akan membantumu berlatih menjadi seorang ibu, ucap William. Kemunculan Charlotte yang begitu mendadak membuat Georgina sulit menerimanya. Namun melihat kesedihan gadis itu karena baru saja ditinggal mati oleh ibunya, membuat Georgina tidak dapat menahan rasa simpatinya. Jadi, ia pun memutuskan mengambil tanggung jawab sebagai seorang ibu dan merawat gadis kecil yang polos itu dengan penuh kasih sayang. Beberapa bulan kemudian, Georgina menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Sementara istrinya sedang berjuang dalam persalinannya, di luar William malah merayakannya dengan penuh semangat, menyambut kedatangan ahli warisnya.
Sayangnya, Georgina melahirkan seorang anak perempuan. Mendengar kelahiran cucunya, Lady Spencer pun bergegas datang, tapi ia justru mendapati wajah suram dari William. Bahkan William sempat mengejek ibunda Georgina sebagai pembual karena memiliki putri yang tak bisa melahirkan seorang anak laki-laki. 6 tahun diceritakan sudah berlalu, namun Georgina masih belum juga melahirkan seorang anak laki-laki. Ia justru memiliki seorang anak perempuan lagi dalam keluarganya. Berbeda dengan Georgina yang sangat mencintai ketiga anaknya, hati William justru dipenuhi dengan kebencian karena harus menerima fakta bahwa sang istri belum juga memberikan seorang putra, sehingga membuatnya lebih suka bepergian bersama anjing-anjingnya daripada bersama anak-anaknya. Meskipun Georgina tidak bahagia dengan pernikahannya, namun ia bersinar terang dalam lingkungan sosialnya. Dengan kecantikannya yang luar biasa dan selera busananya yang unik, ia dengan cepat menjadi pusat perhatian dan trendsetter di kalangan wanita bangsawan lainnya. Dan satu-satunya orang yang mengabaikan pancaran Camillo Georgina adalah suaminya sendiri. Saat Georgina menari, sang duk malah mendekati wanita lain, dan yang mengejutkan wanita itu berani menolak ajakan William. Melihat suaminya ditolak, Georgina tak kuasa menahan rasa penasarannya terhadap wanita tersebut. Ia lalu mencoba menghampiri wanita itu dan memulai percakapan. Dari situlah akhirnya Georgina tahu kalau wanita tersebut bernama Bess, seorang wanita bangsawan yang telah dikhianati oleh suaminya. Dan untuk menenangkan pikirannya, Bess memilih bepergian seorang diri. Dan karena mereka berdua mengalami kemalangan yang sama dalam pernikahan, pada akhirnya ikatan antara mereka pun tumbuh lebih kuat dan menjadi sepasang sahabat. Sejak saat itu, mereka sering bertemu untuk berbagi cerita tentang ketidakbahagiaan dalam pernikahan mereka. Ketika Georgina tahu bila Bess telah dipisahkan dari anak-anaknya, bahkan tak diizinkan untuk menemui mereka lagi, dan kini harus tinggal di hotel tak tahu sampai kapan, Georgina pun merasa sangat simpati dan mengajak Bess tinggal bersamanya. Awalnya Georgina mengira William tidak akan menyetujuinya, tapi ternyata sang duk tak keberatan sama sekali. Namun Georgina tidak tahu bahwa keputusannya dengan membawa Bess masuk ke dalam rumahnya akan menjadi sebuah awal malapetaka di kehidupan pernikahannya. Bersama Bess, hari-hari Georgina yang dulu membosankan kini menjadi penuh energi dan kegembiraan. Seperti di satu hari, mereka terlihat pergi ke teater bersama-sama. Saat itu siapa sangka Georgina bertemu kembali dengan sahabat lamanya, Charles Grey, yang sekarang menjadi anggota parlemen. Charles nampak memandangi Georgina, sebuah tatapan yang sama mendalamnya seperti beberapa tahun lalu. Sebagai sahabat, Bess menyadari kalau ada percikan cinta yang tak pernah padam antara Charles dan Georgina. Bess lalu menyemangati Georgina untuk berani mengejar kebahagiaannya. Bess berkata kalau hubungan antara pria dan wanita bukan sekedar mencari keturunan, tapi juga untuk kesenangan dan kepuasan bersama. Termotivasi oleh dorongan sahabatnya, Georgina kini mulai sering muncul di hadapan Charles, mencari setiap kesempatan untuk berbicara dengannya, bahkan menggunakan pengaruhnya sebagai Duchess untuk membantu Charles memenangkan pemilihan umum. Hati Georgina begitu berbunga-bunga tatkala Charles berani menyatakan perasaannya pada istri William tersebut. Meski Georgina sadar bahwa mungkin mereka tak akan pernah bisa hidup bersama. Pulang dengan hati gembira karena tak sabar ingin memberitahu Bess, tapi ia justru mendapati sebuah malapetaka. Georgina melihat 2 orang pelayan menguping di depan pintu kamar Bess. Bagai sebuah belati yang menusuk hatinya, Georgina mendengar suara Bess dan William sedang bercinta.
Pada saat itu, dunianya seakan runtuh harus menghadapi pengkhianatan ganda dari sahabatnya dan juga suaminya. Aku tak pernah menentangmu. Aku bahkan membesarkan putri harammu seperti anakku sendiri, ucap Georgina kepada William. Georgina menerima semua perselingkuhan yang dilakukan oleh William, tapi kali ini Georgina sungguh sangat terluka. Suaminya dengan tega merampas satu-satunya penghiburan bagi Georgina, yaitu seorang sahabat. Tapi lagi-lagi, William tak pernah merasa bersalah atas perbuatannya. Justru ia merasa telah memenuhi kewajibannya dalam pernikahan, sementara Georgina gagal memberikannya seorang anak laki-laki yang di mata William itu adalah sebuah kesalahan yang tak dapat dimaafkan. Akhirnya, Georgina pun memilih kembali ke rumah ibunya, berharap menemukan sedikit kehangatan dan kenyamanan di sana. Namun Lady Spencer malah menyuruh putrinya itu untuk segera kembali dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu melahirkan putra bagi sang Duk dan mengamankan posisinya sebagai seorang Duchess. Georgina akhirnya sadar bahwa ia tak punya tempat kembali selain ke rumah suaminya. Ketika William menyapanya, Georgiana hanya terdiam karena ia tak lagi punya harapan dalam pernikahannya. Satu hari, Bess muncul untuk menemui Georgiana. Ia bermaksud menjelaskan semuanya. Bess berkata kalau ia tak jatuh cinta dengan William. Ia hanya ingin menggunakan kekuasaan William untuk mendapatkan kembali hak asuh anak-anaknya dari mantan suaminya. Ia rela mengorbankan martabatnya demi bisa bertemu lagi dengan ketiga putranya. Namun, Georgiana yang sudah terlanjur marah saat itu langsung mengusir Bess dari kamarnya. Tapi ketika Georgiana melihat Bess berhasil berkumpul lagi dengan anak-anaknya, ada perasaan lega muncul di hatinya. Karena biar bagaimanapun, Georgiana adalah juga seorang ibu. Georgiana lalu berniat berdamai dengan Bess. Ia keluar untuk menyapa sahabatnya itu. Tapi pemandangan di depannya kembali meruntuhkan hatinya. Ia melihat William yang begitu dekat dengan anak-anak Bess, sesuatu yang tak pernah dilakukan William kepada putri-putrinya. Ketika itu, Georgiana seperti orang bodoh, seolah-olah mereka adalah keluarga yang sebenarnya. Keesokan harinya, Georgiana membuat kesepakatan. Dia akan mengizinkan William dan Bess berhubungan, tapi dengan syarat William tak boleh mengganggu hubungannya dengan Charles. Tentu saja William sangat marah dan tak bisa mentoleransi pengkhianatan sang istri. Mengetahui suaminya tak mau bersikap adil, Georgiana lalu kembali ke kamarnya. Saat itu William yang mengikuti istrinya langsung melampiaskan kekesalannya dengan menyetubuhi Georgiana secara paksa dan kasar. William menghukum Georgiana dengan menahannya di dalam istana. Tak boleh bepergian kemanapun hingga ia melahirkan seorang putra. Singkat cerita, akhirnya Georgiana dinyatakan hamil lagi. Dan kali ini, William berhasil mendapatkan pewarisnya. Sejak hari itu, William memberikan kelonggaran kembali kepada istrinya. Bahkan menghadiahkan Georgiana sejumlah uang yang cukup banyak. Namun, setelah semua rasa sakit yang dialaminya, sulit bagi Georgiana untuk bahagia dalam pernikahannya bersama William. Satu-satunya hal yang dapat memberinya kebahagiaan adalah senyum anak-anaknya. Suatu hari, Georgiana melihat Charles muncul di hadapannya. Jantungnya berdegup kencang. Di acara malam itu, pandangan mata mereka bertemu. Ada rasa cinta yang tampak jelas dan Bess memperhatikannya. Bess mendorong Georgiana untuk menemui Charles. Lalu ketika William sudah pergi untuk menyelesaikan urusannya, Georgiana nekat masuk ke dalam kamar Charles. Perselingkuhan itu pun akhirnya terjadi. Georgiana pada suatu hari berbohong kepada William. Dengan alasan demi kesehatan, ia harus pergi sementara waktu ke suatu tempat.
Merasa Georgiana telah memberikan apa yang diinginkannya, William pun mengizinkan sang istri. Berhubungan dengan Charles membuat Georgiana merasa terlahir kembali. Baru kali ini ia benar-benar merasakan cinta yang indah dalam hidupnya. Tapi bagi seorang Duchess, setiap gerak-gerik Georgiana diawasi oleh sekitarnya. Hingga suatu hari, ia mendapati William dan ibunya datang untuk menemuinya. Menyadari semuanya telah terbongkar, Georgina segera menyatakan keinginannya untuk menceraikan William. Namun William nampak tidak akan membiarkan Georgina pergi begitu saja. Bagi William, perbuatan sang istri merupakan sebuah pengkhianatan dan pukulan serius bagi reputasi keluarga mereka. William mengancam akan memerintahkan seluruh pekerjaan di Inggris menolak Charles, dan itu akan mengubur mimpi Charles untuk menjadi seorang perdana menteri. William juga mengancam istrinya tidak akan pernah bisa lagi menemui anak-anak mereka. Terjebak antara cinta dan keluarga, Georgina diliputi kebingungan. Setelah ia membaca satu persatu surat rindu yang ditulis oleh putri-putrinya, akhirnya Georgina memilih mengorbankan cintanya kepada Charles dan kembali pulang ke keluarganya. Memilih mengemban tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Demi anak-anaknya, Georgina mengubur jauh mimpinya di dalam hati. Namun, betapa terkejutnya Georgina mengetahui Charles datang kepadanya dengan gagah berani, rela kehilangan segalanya asal Georgina mau kembali kepadanya. Tapi istri William itu memilih untuk tidak meninggalkan anak-anaknya. Georgina lalu mengucapkan sebuah kalimat yang dulu Bess ucapkan kepadanya, bahwa seorang ibu rela mengorbankan dirinya demi bisa bersatu dengan anak-anaknya. Setelah kejadian itu, Georgina pikir semua telah selesai, tapi tanpa diduga, ia malah mengandung anak dari Charles. Menghadapi kenyataan itu, William lalu mengatur supaya sang istri bersembunyi di pedesaan dan hanya akan mengizinkan Georgina kembali setelah bayinya lahir. Sementara itu, Bess yang merasa bersalah karena pernah membujuk Georgina mengejar cinta Charles, memutuskan menemani sahabatnya itu selama di pengasingan. Singkat cerita, di bawah perawatan Bess yang cermat, Georgina berhasil melahirkan seorang anak perempuan. Sesuai perintah William, Georgina harus menyerahkan putri yang baru dilahirkannya itu kepada keluarga Charles untuk dibesarkan. Menyaksikan darah dagingnya harus diambil dari sisinya, membuat Georgina tidak dapat membendung tangisannya. Sejak saat itu, ia harus kembali ke London melanjutkan perannya sebagai seorang Duchess yang sempurna. Singkat cerita, Georgina memilih tidak menyerah pada hidupnya, meski berkali-kali mimpinya harus terkubur dalam. Ia menggunakan pengaruh dan kecerdasannya. Ia aktif dalam kancah politik dan dengan berani menyuarakan pendapatnya. Perlahan tapi pasti, Georgina memperoleh kembali harga diri dan martabatnya. Dia bukan lagi wanita lemah yang dikendalikan oleh cinta. Georgina menjelma menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Bagi sebagian orang, kisah Georgina adalah kisah cinta yang tragis, tapi tak sedikit yang sepakat bahwa kisah Georgina Devonshire adalah kisah yang menginspirasi. Di akhir film diceritakan kalau Georgina menjadi wanita paling berpengaruh di masanya, sementara Charles berhasil menjadi seorang perdana menteri. Georgina bersama William dan juga Bess tinggal satu rumah sampai dirinya wafat. Sebelum kematiannya, Georgina menyuruh William untuk menikahi Bess secara sah dan menjadi Duchess de Devonshire berikutnya.